sangat menginspirasi dan perjuangannya memang membuahkan hasil yang mana Indonesia bisa sampai saat ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa 2024 join Mansap. 2024 belum join Mansap, rugi dong. Podcast Mansap on action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ria dan saya Agli di podcast Mansap. Makin seru, makin mantap. Udah lama banget nih kita nggak ketemu. Gimana nih kabar kalian? Harusnya baik dong. Oh ya, oh ya, di podcast kali ini ada yang beda nih karena host kita halo baru. Pada belum pernah lihat saya atau di sini pertemuan pada kali ini saya menggantikan Haikal karena beliau sedang ada halangan. Jadi saya yang menggantikan beliau. Dia lagi kemana nih? Nggak tahu, tadi pergi katanya. Kondangan. Mentang-mentang sekarang pakai batik terus saya kondangan. Iya. Oh iya, kami juga mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Langsung aja ya ke narasumbernya. Boleh nih Bu, perkenalkan dulu. Oke, nama saya Ihsanti Malia, biasa dipanggil dengan nama akrab Bumia. Saya mengajar di SMK Ma'arif NU Satumener, di mata pelajaran IPAS dan juga sejarah. Kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini lagi ngapain aja nih Bu? Untuk kesibukan biasa ngajar, pulang jadi ibu rumah tangga. Terus anak, iya. Anaknya ada berapa Bu? 1. Mana Bu? Ya mau lah. Oh iya, mau tanya juga nih Bu, di SMK Ibu udah berapa lama nih? Saya masuk itu sekitar tahun 2019, tapi nggak langsung ngajar, cuma di TU, ya TU, bantu di TU, mulai ngajar baru 2 tahun ini. Oh, berarti mulai ngajarnya itu dari tahun 2022 ya. Mas Akli mau nanya apa? Bu, ini mau tanya pertanyaan ya. Kenapa nih pada pakai baju batik nih? Kenapa ayo? Ini karena Kondangan ya. Teman-teman ada yang tahu nggak nih kita kenapa pakai baju batik hari ini? Hari ini hari apa nih? Hari agak telat sedikit sih. Sedikit ya. Harusnya kemarin, tapi Yeah. kemarin karena hari Minggu ya jadi digeser di hari ini, hari Senin tanggal 22. Kan kemarin tanggal 21. Yeah. Nah, itu peringatan 21 itu hari apa ya? peringatan Hari Kartini gitu. Hari Kartini. Iya. Oke, baik. Ini kan membahas tentang Hari Kartini ya Bu ya. Kenapa sih R.A. Kartini itu menjadi tokoh inspirasi? Oke. Kenapa era Kartini jadi tokoh inspirasi? Sebelum ke situ, Kartini sendiri itu adalah seorang pahlawan nasional ya, pahlawan nasional perempuan yang mana pada saat itu kita pasti dijajah oleh negara Belanda dan juga dari Jepang. Kartini itu lahir dari keluarga ningrat yang mana dia itu juga mengenyam pendidikan. Tapi pendidikan yang diterima Kartini itu bukan pendidikan yang seperti para kaum laki-laki dapatkan, melainkan pendidikan hanya sampai sekolah dasar. Nah, sekolah dasar, akan tetapi Kartini di sekolah dasar itu dia mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Walaupun masih SD, dia itu suka membaca, belajar di sekolahnya adalah sekolah Eropa, yang mana temannya itu tidak hanya dari kalangan pribumi aja, tapi juga dari kalangan bangsawan orang Belanda juga. Jadi hal itu yang kemudian membuka wawasan dia, wawasan bahwa ternyata kebiasaan orang Belanda itu sangat berbeda dengan orang Jawa, terutama di kaum perempuan. Jawa perempuan itu punya adat istiadat yang sangat ketat.
perempuan itu punya tatanan yang lebih rendah daripada laki-laki. Nah itu. Nah selama dia sekolah di SD itu juga dia merasa bahwa orang di sekelilingnya itu berbeda dengan kaum bangsawan, terutama kaum perempuan. Yang biasanya kalau kaum perempuan itu ya setelah usianya 12 tahun, kalau orang Jawa itu biasanya mereka kemudian menikah dan punya kehidupan sebagai ibu rumah tangga. Gitu. Nah, di sisi lain karena rasa ingin tahunya yang tinggi ya, Kartini itu juga sama. Jadi setelah 12 tahun dia sebagai Raden Ajeng ya, Raden Ajeng dia itu kemudian dipingit. Kenapa dipingit? Karena sebagai Raden Ajeng dipingit itu untuk dinikahkan dengan kaum bangsawan lain. Tuh. Nah, ternyata itu membuat hati Kartini kecewa. Dan dia juga iri dengan kakak-kakaknya. Jadi Kartini itu adalah anak perempuan pertama. Jadi sebelumnya adalah kakak-kakaknya yang dia bersekolah hingga ke luar negeri sampai ke Belanda. Pendidikan yang lebih tinggi. Iya, ke pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan dia hanya sekedar sampai SD. Nah, selama dipingit itu ternyata kakaknya itu selalu ngasih supportnya dengan dia mengirimkan buku-buku yang berkualitas untuk dikirimkan ke adiknya untuk dibaca. Gitu. Ternyata selama dipingit itu Kartini pemikirannya terus berkembang. Dia merasa tidak bisa terus-menerus menjadi perempuan Jawa yang harus tunduk di bawah laki-laki. Bukan berarti mengengkang, tapi dia ingin punya kesetaraan dengan laki-laki gitu. Jadi yang diperjuangkan Kartini, kenapa kok kita sangat terinspirasi dengan Kartini? Yang pertama emansipasi wanita. Emansipasi wanita, kesetaraan hak sama dengan laki-laki. Nah, selain itu juga selain kesetaraan hak, juga kesetaraan dalam pekerjaan. Pokoknya dalam semua hal yang Kartini merasa itu tidak hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja, melainkan perempuan juga bisa melakukan. Kemudian selain itu Kartini juga menginspirasi para perempuan pada masa itu. Perempuan pada masa itu untuk membangun pergerakan para perempuan. Tuh, jadi kalau Mas Akti masih ingat ya, pergerakan nasional itu kan orang Indonesia itu melakukan perlawanan dengan diplomasi. Ya, diplomasi, tapi di sini tidak hanya laki-laki, tapi perempuan juga melakukan pergerakan perempuan juga. Jadi itu sangat menginspirasi buat kita kaum perempuan, terutama perempuan Indonesia. Kita bisa sampai saat ini seperti sekarang itu juga atas jasa Raden Ajeng Kartini. Gitu. Berarti Kartini itu sangat-sangat menginspirasi bagi kaum wanita. Ya, sangat menginspirasi dan perjuangannya memang membuahkan hasil yang mana Indonesia bisa sampai saat ini. Dan kaum perempuan yang sekarang juga tidak seperti yang dulu gitu ya Bu ya, yang harus dipingit dan harus tertekan dengan aturan-aturan gitu kan. Benar sekali dengan aturan. Bahkan setelah dipingit itu R.A. Kartini ternyata dia berhasil meluluhkan hati ayahnya bahwa meyakinkan bahwa dia tidak seperti perempuan-perempuan yang perempuan Jawa pada umumnya gitu. Jadi setelah usia 24 tahun Kartini itu kemudian akhirnya menikah, tapi dia juga tidak ingin mengikuti adat istiadat orang Jawa. Jadi dia punya syarat kenapa dia mau menikah, itu dia punya syarat. Jadi syaratnya itu salah satunya adalah dia tidak ingin, orang Jawa itu kan kalau sama suaminya duduk jongkok gitu ya, dia nggak ingin seperti itu. Terus dia tidak ingin dianggap lebih lemah dari kaum laki-laki. Intinya tidak mau di bawah laki-laki. Iya. Maksudnya biar sederajat gitu. Kita sama-sama bisa berjuang. Setara. Iya, setara. Dulu berarti kaum perempuan itu dianggap
paling Lebih lemah lemah gitu ya. daripada Iya. laki-laki. Ya paling lemah dan di Jawa memang aturannya sangat kompleks ya. Iya. Bahkan mungkin sampai sekarang stereotip itu juga masih ada mungkin ya. Ya. Iya. Ada yang mau ditanyain nggak nih, Kak Akli? Ini kan di waktu-waktu ini, maksudnya di zaman ini kan banyak tuh perempuan itu kayak sedikit nggak mau berjuang gitu toh, cuman bisa menerima nangis dan bagaimana dan bagaimana tanggapan ibu Mengenai perempuan zaman sekarang. mengenai perempuan zaman sekarang ini. Maksudnya perempuan nerima keadaan gitu ya. Iya, kayak pasrah gitu. Iya, nggak mau berjuang gitu. Iya, nggak mau berusaha gitu. Maaf ini bukan nyindir. Enggak dong, kan tidak semua. Jadi sebenarnya itu apa ya, stereotip di masyarakat ya, pandangan di masyarakat yang mana kaum perempuan itu lebih lemah lembut. Iya. Tapi memang ada benarnya ya, Iya. lebih lemah lembut. Kemudian mungkin dianggap lebih lemah juga iya, karena kita lihat sendiri mungkin sekarang banyak para perempuan yang sudah bebas sekolah, bebas bekerja. Tapi di sisi lain, apakah ada perempuan yang kemudian memimpin suatu pemerintahan yang dalam jumlah yang banyak? Jadi perempuan yang bekerja di pemerintahan, bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang lain, mereka rata-rata itu tidak menjadi seorang pemimpin. Itu sangat jarang sekali. Bahkan porsinya juga masih tetap banyak laki-laki. Gitu. Jadi kenapa menurut tanggapan saya ya sebenarnya kita harus ikut memangkas istilah seperti itu, memangkas bahwa kita perempuan itu lebih lemah dari laki-laki, tapi kita bisa menyamakan. Kalau masalah nangis terus sedih itu ya semua orang bisa ya. Ya boleh lakukan, boleh menangis, laki-laki juga boleh. Iya. Boleh. Cuma yang tidak diperbolehkan adalah tidak berusaha. Ya, tidak berusaha, tidak berjuang. Kembali lagi ke perjuangan RA Kartini, dia punya semangat tinggi, bahkan dia rela mati demi untuk memperjuangkan hak perempuan. Gitu. Ya dibayangkan aja di masa penjajahan, kemudian dia seorang perempuan yang menonjol, yang mengeluarkan tentang kesetaraan perempuan atau emansipasi wanita, itu kan pasti sangat pemberani ya. Jadi sebagai perempuan ya kita jangan lemah dan harus tetap jadi pemberani. Iya. Tetap tenaga boleh kalah, tapi kalau Iya. pikiran kan tetap sama. Iya, gitu. benar sekali. Bukan mengalahkan, Iya. menyamai Iya. gitu. Ya mungkin teman-teman di sana masih banyak nih yang belum mengetahui kenapa sih kita harus memperingati Hari Kartini gitu. Pentingkah gitu bagi generasi muda sekarang? Pentingkah kita memperingati Hari Kartini gitu? Penting nggak menurut para pemuda ini? Penting Penting. banget. Penting. Karena kan ya untuk mengingat perjuangan beliau Iya. juga gitu. Ya. Oke, sama. Jadi kayak gitu. Kenapa kita perlu memperingati Hari Kartini? Itu tujuannya adalah memperingati perjuangan RA Kartini dalam memperjuangkan hak para perempuan. Gitu. Tujuannya itu. Kemudian selain itu sebagai refleksi kita sebagai perempuan, mungkin hanya diperingati biasa, diperingati sekedar RA Kartini sebagai emansipasi wanita. Apakah para perempuan itu akan melakukan refleksi? Kira-kira gimana? Ya, jadi adanya Hari Kartini itu sebagai refleksi para perempuan, apakah kita sudah melakukan perjuangan yang sama dengan RA Kartini, atau kita sudah bisa meneruskan perjuangan RA Kartini. Oke, di satu sisi mungkin kita nggak bisa membandingkan sama dengan RA Kartini pada saat itu ya. Kita sudah lebih enak, lebih makmur, tapi di sisi lain kita juga di zaman yang serba bergerak cepat, kita juga harus tetap bijak sebagai seorang perempuan. Nek semisal kok nggak ada itu, semisal kok nggak ada peringatan
Hari Kartini ini kira-kira Apa yang terjadi? apa yang akan terjadi? Apa ya yang akan terjadi? Iya. Apa ya? Ya, jadi apa ya? Mungkin perjuangan RA Kartini bisa terlupakan. Nah, itu mungkin. Iya. Kan kadang ada yang bilang ke pemuda-pemuda saat ini, ngapain sih diperingati, kok nggak penting juga gitu dong. Kan gitu kan Iya. juga ada. Banyak yang seperti itu. Bahkan kita sendiri kadang juga tidak paham apa makna memperingati RA Kartini. Iya. Kemudian kenapa kok kita pakai pakaian adat seperti ini atau pakai pakaian batik untuk memperingati Hari Kartini. Nah, itu yang harusnya hanya sekedar pakaian mungkin orang tidak paham dengan maknanya. Tapi yang lebih harus kita pahami adalah perjuangan dari RA Kartini. Kalau kita tidak memperingati, saya yakin perempuan sekarang bahkan mungkin laki-laki juga tidak akan merasa bahwa kita itu ada di posisi yang sama, punya kesetaraan yang sama. Iya. Gitu. Jadi perlu diperingati agar semua orang juga ingat dengan perjuangan RA Kartini. Ya. Ingat-ingat. Walaupun nanti mungkin sudah tidak zamannya, sudah sangat jauh dari RA Kartini, Iya. tapi kita tetap mengenang jasa RA Kartini. Walaupun nanti sudah sangat lampau, tapi ya kita bisa sampai di sini, kita bisa merdeka juga. Ya. Iya. Apa sih yang bisa kita teladani dari sosok Raden Ajeng Kartini ini dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, Raden Ajeng Kartini itu kan orang yang sangat perjuangannya sangat tinggi. Dia punya semangat juang yang tinggi. Dia juga punya bahkan rela mati ya ibaratnya ya di saat seperti itu dia kok menyuarakan untuk kesetaraan perempuan dan laki-laki itu ya berarti dia sangat punya keinginan yang gigih. Selain itu RA Kartini itu juga termasuk orang yang kritis. Dia punya pendirian kuat dalam berargumen atau dia punya pemikiran yang kuat. Kemudian salah satu lagi yaitu dia punya rasa haus akan ilmu. Akan ilmu, jadi ia merasa terus ingin belajar gitu. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa menteladani dengan sangat mentah ya, misalnya harus seperti RA Kartini karena Kartini zaman dulu dengan Kartini sekarang berbeda ya. Jauh ya. Berbeda jauh. Dulu kan masih zaman kerajaan ya Bu ya. Ya kerajaan atau apa ya? Ya masih sangat erat dengan adat Jawa gitu. Adat istiadatnya. Adat istiadat Jawa yang sangat erat. Jadi kita sekarang sebagai perempuan saat ini ya, yang harus diambil ya teladannya adalah perjuangannya RA Kartini, kemudian bagaimana kita bisa maju memperjuangkan bangsa kita, memperjuangkan Indonesia dengan iptek saat ini gitu. Jadi kita harus tetap berjuang juga walaupun kita sudah merdeka. RA Kartini juga sudah menyuarakan untuk emansipasi wanita, tapi kita juga harus tetap berjuang untuk negara kita. Iya, Salah satu mempertahankan ini juga. Iya, mempertahankan ini. Salah satunya ya kita sebagai perempuan tetap harus berkreasi, harus aktif dalam melakukan peran gitu. Menuangkan hal-hal kreatif yang ada di diri. Hal-hal kreatif. Selain itu juga perkembangan iptek ini juga mempengaruhi kita ya sebagai perempuan. Nah itu juga kita juga harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Iya, benar sekali. Apalagi sekarang media sosial itu sangat canggih. Iya. Sangat mudah sekali diakses. Iya. Ini apa harapannya Ibu untuk anak-anak muda ke depannya, anak-anak muda Indonesia supaya bisa terus melestarikan ini peringatan Kartini?
harapannya tetap melestarikan perjuangan Kartini dengan memperingati Hari Kartini, dan juga harapannya adalah semoga terlahir Kartini-Kartini muda yang berkompeten di bidangnya, kemudian punya semangat juang yang tinggi, dan selain itu juga karena berkembangnya zaman dan teknologi yang terus meningkat, semoga Kartini Indonesia selalu menjadi Kartini yang menginspirasi. Ya, harus. Harus. Jangan lupa diingat pesan dan kesannya. Mungkin sampai sini dulu ya kita. Diingat-ingat pesannya yang sudah disampaikan oleh Bumia, dan terima kasih juga Bumia sudah menyempatkan waktunya untuk podcast di sini bersama kami. Sama-sama. Walaupun masih sibuk gitu mungkin ya. Berjuang meluangkan waktunya. Gak berjuang banget kok. Kita cukupkan podcast kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa 2024 join Mansap. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa 2024 join Mansap. 2024 belum join Mansap. Rugi dong. Podcast Mansap on action.